Kalau di Bali ini kan khususnya di kota Denpasar itu kan saudara-saudara kita yang dari luar itu tujuannya kan mencari pekerjaan, itu tidak pasti. Di setiap pintu masuk Bali itu supaya betul-betul yang diberikan atau diperbolehkan masuk ke Bali itu adalah mereka yang memiliki identitas yang jelas. Nah, ketika di Bali ada sebuah rahasia, misalnya rahasia KIPOM, ada rahasia kependudukan, nah ini kan banyak yang terjadi. Nah, itu akan menjatuhkan keindahan Bali atau menurunkanlah derajat keindahan Bali, sehingga hal-hal yang seperti itu mestinya tidak dibiarkan. Masalah kependudukan telah menjadi persoalan yang sangat kompleks dalam perkembangan dewasa ini, khususnya di Pulau Bali yang pertumbuhan penduduknya sangat pesat dengan daya dukung serta daya tampung sangat terbatas menjadi persoalan utama. Kondisi ekonomi Bali yang berkembang naik dan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup merupakan faktor pendorong munculnya penduduk pendatang. Untuk menangani masalah kependudukan dan masalah-masalah sosial di kota dan kabupaten seluruh Bali perlu lebih ditingkatkan. Melalui tertib administrasi kependudukan, koordinasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga keberadaan penduduk pendatang dapat terdeteksi dan telah memiliki identitas diri sesuai ketentuan, sehingga keberadaan penduduk pendatang di kota Denpasar dapat memberikan kontribusi secara optimal terhadap pembangunan Bali. Menjadi persoalan tahunan usai mudik lebaran, persoalan penduduk pendatang menjadi hal baru bagi pemerintah di tengah ancaman overkapasitas jumlah Pulau Bali. Setidaknya ada langkah preventif untuk kita di Provinsi Bali, ya, khususnya Kota Denpasar, yang diawali jelas dari pintu masuk, yaitu di pelabuhan Gilimanuk dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar dari petugas yang ditugaskan di sana, benar-benar petugas yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Bali ini. Tidak serta-merta petugas itu hanya bertugas ada suatu kepentingan pribadi. Nah, itu yang kita yang itu menurut saya tidak bagus. Misalnya ada sebuah pemeriksaan yang kaitannya dengan identitas penduduk dan lain sebagainya, dan bila perlu apa tujuan dia ke Bali. Nah, itu karena kita sudah tahu percis, ya, kalau di Bali ini kan khususnya di kota Denpasar itu kan saudara-saudara kita yang dari luar itu tujuannya kan mencari pekerjaan, itu tidak pasti. Nah, ketika dia nanti mempunyai angan-angan mencari kerjaan tapi dia tidak punya skill, itu bahaya lagi, ya. Makanya di sini harus kita sikapi, bagi yang mengajaknya ke Bali, misalnya saudaranya yang mengajak ke Bali, harus benar-benar mempunyai tujuan yang jelas, ya, sehingga nanti seperti perahu, ya, perahu sudah misalnya sudah kapasitasnya 100 tapi tampungannya nanti 150, ya jelas pasti perahu itu kan karam atau rusak nantinya. Nah, maka itu langkah pertama itu yang menurut saya adalah bagaimana selektif dari petugas pintu masuk dari arah barat ini benar-benar, ya, melakukan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan SOP. Mungkin apa yang ditugaskan misalnya dari Satpol PP ya dengan kepolisian, tugasnya misalnya mengecek segala sesuatunya yang kaitannya dengan administrasi kependudukan mungkin, atau apa-apa yang bisa menyebabkan sebuah keamanan di Bali itu menjadi tidak bagus atau tidak kondusif, misalnya dengan membawa barang-barang yang dilarang, ya, dilarang seperti misalnya alat-alat atau bahan-bahan peledak. Itu kan Bali pernah terjadi pada tahun 2002. Itu harus pengalaman itu harus benar-benar kita sikapi dengan baik, karena Bali ini adalah sebagai tujuan tujuan daripada orang-orang atau saudara-saudara kita di luar untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya saat ini adalah momentum bagi kita warga Bali khususnya, karena pasca Lebaran itu tentu akan banyak sekali penduduk pendatang atau dutang itu datang ke Bali. Nah, saran saya bagaimana dari pihak pemerintah
untuk menjaga di setiap pintu masuk Bali itu supaya betul-betul yang diberikan atau diperbolehkan masuk ke Bali itu adalah mereka yang memiliki identitas yang jelas. Jangan sampai nantinya mereka diberikan masuk ke Bali, nah ternyata mereka tidak memiliki identitas yang jelas, kemudian mereka juga tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Nah sehingga bagi penduduk pendatang yang tipenya seperti itu akan banyak sekali menimbulkan efek negatif buat kita di Bali. Yang pertama mungkin dari sisi kriminal, yang kedua dari sisi padatnya Bali, kemacetan, nah dan juga persaingan ekonomi juga tentu pasti akan berefek jika kita tidak mengawasi penduduk pendatang itu dengan detail, bagaimana supaya mereka itu dicek mereka memiliki legalitas seperti KTP, kemudian bila mana perlu kita sebagai warga lokal bagaimana kita memberlakukan sistem KIPEM, atau ibaratnya setiap penduduk pendatang itu ada orang-orang kita yang berfungsi sebagai penjamin mereka supaya di suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti kriminal, seperti pencurian, seperti kejadian-kejadian yang lain, mungkin perkelahian dan lain sebagainya. Nah kita bisa mendeteksi siapa yang memiliki tanggung jawab itu, apakah ada penjaminnya atau tidak. Nah itu hal yang penting sebenarnya buat kita warga Bali, supaya nanti kita sebagai warga kita harus bersinergi dengan pihak pemerintah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pihak pemerintah saja, atau pemerintah mungkin di desa adat saja atau di desa dinas saja, tidak bisa. Kita sebagai warga Bali seluruhnya kita harus bersinergi ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal negatif yang nantinya memicu kejadian yang tidak diinginkan di Bali. Lemahnya pengawasan terhadap masuknya penduduk pendatang terutama tanpa identitas diri dan tujuan yang jelas dapat kita lihat dan sering terjadi di pintu masuk Bali salah satunya. Meski telah menjadi sorotan publik, namun akibat sejumlah ulah oknum yang dengan mudah disogok sejumlah uang oleh Duktang sehingga dengan mudah masuk ke Bali. Hal ini tentunya sangat membahayakan bagi Bali ke depannya karena Duktang tanpa tujuan yang jelas ditambah tanpa identitas bisa mengancam keamanan Bali sewaktu-waktu. Karenanya perlu kesadaran kepada petugas untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama-sama mengawasi Bali dengan menjalankan aturan, terutama dalam menjaring penduduk pendatang ke Bali. Ya, buat petugas ya kita bicara masalah oknum ini ya. Nah, petugas itu kan tidak semua itu berbuat negatif untuk kepentingan pribadinya. Ya, banyak juga petugas yang lalaikan tugasnya. Nah, ketika masuk ke Bali, mesti misalnya dia harus memeriksa kelengkapan baik identitas dan lain sebagainya. Tapi karena dia mempunyai kepentingan pribadi atas sogokan, nah inilah yang harus kita awasi bersama, dan ini sebuah regulasi yang ada di sana. Kalau misalnya di sana itu memang karena kuncinya ada di sana. Kalau misalnya di sana longgar, ya sudah barang tentu yang tidak ber-KTP dan lain sebagainya bebas sekali masuk. Karena apa? Ada sebuah sogokan yang membuat dia itu imannya tidak bagus sehingga loloslah sampai di Bali. Nah, ketika di Bali ada sebuah rahasia, misalnya rahasia KIPEM, ada rahasia kependudukan. Nah, ini kan banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi ketika ada rahasia kependudukan yang dilakukan oleh baik itu pecalang dan pihak yang terkait. Itu akhirnya membuat semacam pertanyaan, apakah yang dilakukan oleh petugas di sana? Nah, menurut saya kalau petugas seperti itu sampai akhirnya ketahuan, ya dari pihak atasannya atau institusinya harus cepat memberikan sebuah sanksi. Apa sanksi dari semua itu? Ya mungkinkah dia akan dipindahkan dan sebagainya, itu kan sudah jelas. Karena ini menyangkut apa? Menyangkutnya masa depan Bali.
ya, karena ini setiap tahun ada sebuah situasi seperti ini yang tidak bisa kita elakkan. Mau tidak mau kita harus melihat realita di lapangan. Dalam kenyataannya kita melihat masih banyak sekali ada oknum yang sifatnya masih boleh ditolerir, kayak dibayar dan lain sebagainya. Akhirnya mereka yang tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi itu mereka diloloskan. Nah, jadi di situ betul-betul ada rasa tanggung jawab. Bagaimana sistem keamanan di Bali itu menjadi tanggung jawab kita bersama, supaya tidak nantinya menimbulkan efek-efek yang kita tidak inginkan seperti tadi yang kita bilang, terjadinya kriminal, terjadinya perkelahian, terjadinya pencurian, terjadinya kemacetan, terjadinya persaingan ekonomi dan lain sebagainya ini. Nah, ini hal-hal yang sangat kita harus perhatikan, kita harus antisipasi bagaimana caranya, sehingga harapan kami bagi mereka yang memiliki kewenangan dalam artian untuk meminimais daripada kejadian-kejadian itu harus disiplin, harus tegas, tidak menerima suap dan lain sebagainya. Itu harapan kami. Fenomena penduduk pendatang sudah tidak asing bagi Pulau Bali, seperti Kota Denpasar misalnya, sebagai kota metropolisnya Bali yang mana jumlah penduduknya sangat heterogen. Kota Denpasar sebagai kota metropolis dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan sesuai fungsi dan peran strategisnya sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan perdagangan, pusat aktivitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Di samping juga merupakan pusat kegiatan pariwisata yang berperan besar terhadap perkembangan perekonomian Bali, menjadi alasan penduduk pendatang datang menyerbu Kota Denpasar. Pesatnya arus migran yang masuk ke Kota Denpasar menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti pemukiman kumuh, polusi, persaingan ekonomi, kejahatan, dan sebagainya. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar untuk menertibkan penduduk pendatang, salah satunya dengan melibatkan desa adat. Oleh karenanya menjadi menarik untuk mengamati bagaimana peran desa adat dalam menertibkan penduduk pendatang. Kalau kita bicara masalah sebuah hukum sebab akibat, ya, bagaimana kita meminimais terjadinya sebuah akibat, ya, itu harus ada sebuah langkah yang disebut dengan langkah preventif. Misalnya dari desa adat sebagai bentengnya Bali sudah barang tentu harus mempunyai sebuah payung hukum. Misalnya membuat sebuah pararem. Ya, pararem ini benar-benar mengatur masalah dukta. Ya, tapi tetap jangan pernah membicarakan masalah suku ras. Ya, tapi tujuannya adalah bagaimana menciptakan sebuah situasi yang kondusivitas dan aman di Bali ini. Ya, khususnya kita Denpasar, kita sudah sering melihat terjadi suatu tindakan-tindakan pidana yang perbuatan melakukan baik itu dia membuat kericuhan atau ada pencurian dan sebagainya, banyak terjadi. Nah, bagaimana langkah daripada desa adat itu menurut saya adalah membuat sebuah aturan, ya, atau yang berupa pararem. Baik pararem bagaimana nanti mungkin misalnya ada rumah kontrakan atau kos-kos menerima penduduk pendatang dengan kelengkapan administrasinya. Dan apabila juga nanti ada sebuah keributan atas ulah dari orang yang kos itu bagaimana dan apa harus dilakukan? Kan di sanalah ada sebuah aturan yang di Pararem itu mengatur terkait dengan penduduk pendatang tersebut. Dan dalam aturan itu jelas pasti harus ada sanksi, sehingga nanti tidak banci aturan itu. Kalau dia melanggar diberikan sanksi sesuai dengan kalau mengarah pada hukum positif nanti ada undang-undangnya. Tapi kalau hukum adat di sana kemas dengan baik sehingga nanti kita tidak kecolongan. Misalnya ketika nanti ada sebuah rahasia yang dilakukan oleh misalnya pecalang dengan tim gabungan, itu benar-benar payung hukumnya ada. Dari hukum positif regulasinya misalnya Satpol PP yang menangani masalah penduduk yang tidak mempunyai KTP atau kelengkapan administrasi. Nah,
yang lain dari saksi adat, desa adat atau banjar adat sendiri sudah ada payung hukum yang mengatur terkait dengan pelanggaran tersebut, sehingga tidak nanti ketika ada rahasia penertiban penduduk pas ada yang kena terus dibawa ke mana dan apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan hal itu. Nah, di sini kalau kita berbicara berkaitan dengan kos-kosan atau bedeng-bedeng dan lain sebagainya itu, nah sebenarnya itu kan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Itu akan sangat berpengaruh terhadap estetika keindahan Bali. Nah, itu akan menjatuhkan keindahan Bali atau menurunkanlah derajat keindahan Bali, sehingga hal-hal yang seperti itu mestinya tidak dibiarkan, atau kalau menurut hemat saya lebih baik itu didisiplinkan. Nah, di sini ada peran daripada desa adat, ada peran daripada desa dinas, bagaimana bisa bersinergi dengan masyarakat supaya jika ada kawasan kumuh dan lain sebagainya yang sifatnya menurunkan derajat keindahan Bali atau estetika di Bali itu, supaya betul-betul ditangani, sehingga kita sebagai warga Bali dan sebagai penduduk pendatang ke depannya itu akan merasa nyaman di Bali. Begitu juga para turis yang datang dari mancanegara ataupun dari tingkat nasional, begitu akan merasa nyaman nantinya di Bali, sehingga meminimais pemandangan yang tidak elok yang mengganggu estetika pariwisata Bali. Pesatnya pertumbuhan dan pembangunan di Bali menjadikan Bali memerlukan banyak tenaga kerja dalam membangun infrastruktur yang ada. Ketidaktersediaan tenaga kerja seperti buruh proyek dan sebagainya di Bali menjadikan kebutuhan tenaga kerja di sektor ini didatangkan dari luar Bali. Hal ini diperparah dengan masih adanya sikap masyarakat Bali yang masih memandang sebelah mata terhadap sejumlah pekerjaan yang kasar sehingga diambil oleh orang luar. Namun demikian, tentunya dalam mendatangkan tenaga kerja dari luar perlu adanya jaminan dari pemilik proyek maupun pengusaha. Jaminan ini sangat diperlukan untuk memudahkan pengawasan dan melakukan tindakan jika nantinya ada oknum yang membuat gangguan keamanan di Bali untuk segera ditindak. Kita tidak bisa menutupi kebutuhan hal itu. Kebanyakan ya, mohon maaf dulu, kebanyakan yang melakukan itu adalah saudara-saudara kita dari luar, ya, bukan asli Bali. Kenapa demikian? Ya, kalau kita melihat secara karakteristik kita di Bali, mohon maaf, kita rasanya melihatnya itu, kalau kita persentasekan itu jauh lebih rendah daripada orang luar Bali. Ya, kalau orang luar Bali yang datang ke Bali itu dia fokus punya tujuan. Saya mencari pekerjaan biar bisa saya hidup. Saya mencari pekerjaan meskipun apa itu, ya, meskipun serabutan, yang penting saya hidup dan bisa bertahan hidup dan bisa membiayai hidup saya di Bali. Nah, itu tujuannya. Maka dari itu kita di Bali seolah-olah, ya, dalam hal-hal itu kita sepelekan. Maka kebanyakan bos-bos dalam proyek itu mencari pekerja-pekerja dari luar. Udah tidak bisa kita tutup mata, tutup telinga seperti itu. Mereka yang datang. Karena kita butuh. Masyarakat bos-bos proyek itu yang membutuhkan. Ya, bagaimana biar proyek itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa sesuai dengan waktu, pasti dia akan mencari satu tenaga dari luar. Karena apa? Mungkin karena ongkosnya jauh lebih murah daripada pekerja asli Bali. Sebaiknya untuk menyikapi hal-hal yang terjadi di lapangan, kalau kita mau jujur, kalau kita mau ke lapangan, ke desa-desa, ke masyarakat dari pihak pemerintah melakukan pengecekan, banyak sekali sebenarnya warga kita juga yang kekurangan pekerjaan, di mana tanda kutip menjadi buruh pun sebenarnya mereka
kesulitan untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah baik desa adat, desa dinas dan pemerintah tentunya administrasi lainnya seperti kabupaten, kota, kecamatan dan provinsi juga harus bersinergi betul-betul memberikan data yang akurat, mendata masyarakatnya, bila mana perlu maksimalkan dulu tenaga-tenaga yang dari warga kita di Bali. Setelah itu baru kita datangkan orang-orang yang dari luar Bali untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti perburuhan dan lain sebagainya, untuk buruh bangunan dan lain sebagainya. Memang kita akui untuk buruh bangunan itu saat ini kita mengalami kesulitan, tetapi kalau kita mau menyadari kita ingin prioritaskan warga masyarakat kita sendiri dulu, nah ini tidak menutup kemungkinan cara ini kita bisa lakukan. Dan kalau kita berbicara tentang realita di lapangan, masih banyak warga kita yang di Bali khususnya, yang di pedesaan-pedesaan itu kesulitan mencari pekerjaan. Bahkan mereka untuk menjadi buruh bangunan pun sebenarnya mereka bersedia kalau pihak pemerintah ini proaktif. Pengawasan terhadap kawasan kumuh seperti bedeng-bedeng dan rumah kos-kosan perlu dilakukan secara kontinu oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan. Berkaca dari adanya tindakan kriminal seperti kasus bom Bali serta tindakan kriminal lainnya yang menjadikan kos-kosan dan rumah bedeng sebagai tempat untuk merencanakan aksinya. Bagi para pemilik lahan kosong dan tanah kosong hendaknya juga memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga keamanan Bali. Fungsi dan peran strategisnya sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan perdagangan, pusat aktivitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan, di samping juga merupakan pusat kegiatan pariwisata yang berperan besar terhadap perkembangan perekonomian Bali. Hal ini menjadi alasan penduduk pendatang datang menyerbu kota Denpasar. Pesatnya arus migran yang masuk ke Bali menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti pemukiman kumuh, polisi, persaingan ekonomi, kejahatan, dan sebagainya. Dari pemerintah tentu akan perlu sekali kalau membuat pendataan, kemudian membuat aturannya, dan kemudian dari pihak desa adat itu juga turut serta untuk melakukan pendataan yang lebih akurat. Nah, dari masyarakat sendiri harus memiliki kesadaran bagaimana kita bisa menentukan masa depan kita masing-masing ketika kita tidak memiliki pekerjaan. Nah, dari sisi itu kita harus betul-betul memanfaatkan situasi yang ada. Apapun pekerjaan yang sifatnya positif, yang sifatnya halal istilahnya, nah itu harus kita lakukan. Nah, di sisi lain kita juga sangat membutuhkan pekerjaan. Nah, sehingga kalau ibaratnya jangan istilahnya kita merasa malu mengambil pekerjaan apapun itu selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang layak buat kita. Dalam hal menjamin sebuah situasi yang kondusif, aman dan lain sebagainya, kita tetap tidak harus berpaku pada gini pemerintah aja atau merupakan tugas dari pemerintah aja. Itu menurut saya tidak pas. Tapi mari kita bersama-sama, seluruh elemen masyarakat bersama-sama menciptakan atau mengawasi hal itu, sehingga tidak bisa ada pemikiran, oh ini adalah tugas pendesa, oh ini adalah tugas kepala desa, oh ini tugas Satpol PP, oh ini tugas wali kota, ini tugas dinas ini. Tidak bisa. Kalau kita tidak bersama-sama melakukan dari elemen masyarakat, baik dari bawah ke atas atau seluruh elemen, itu ikut mengawasi sesuatu yang ada di masyarakat itu, sehingga tidak menjadi sebuah problematik nantinya. Ketika sudah ada kejadian, baru kita ngeh, baru kita sadar. Nah, sedangkan itu sudah memakan korban. Nah, inilah menjadi permasalahan. Makanya ini bukan tugas dari pemerintah saja, tapi malah tugas kita bersama dan tanggung jawab kita bersama. Itulah yang menjadi sebuah sinergisitas antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan kita bersama terkait dengan situasi biar kondusif itu benar-benar akan terwujud dengan baik. Dan saya yakin itu kita akan mendapatkan sebuah situasi yang benar-benar nyaman,
Kalau kita tidak nyaman dalam hidup bermasyarakat, saya rasa kita tidak bisa konsentrasi bekerja. Pasti kita akan memikirkan ini ada sebuah kejadian di sini, ada sebuah kejadian di sini, misalnya ada ledakan bom misalnya, ya. Itu kita tidak bisa menutup mata juga. Apalagi Bali ini adalah berpaku atau bertumpu pada satu hal, itu pariwisata. Persoalan penduduk pendatang bukan saja berpengaruh pada salah satu sektor, namun berbagai sektor. Terlebih, Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata yang sangat membutuhkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung. Begitu pula kenyamanan dan kemacetan yang ditimbulkan oleh overkapasitas penduduk di Bali. Satu hal yang kadangkala lepas dari perhatian masyarakat Bali yakni di saat penduduk luar membuat masalah hingga menimbulkan kematian ataupun pertumpahan darah menjadikan desa adat atau pemerintah setempat menggelar upacara. Dana dan proses upacara ini sepenuhnya dilakukan masyarakat Bali, bukan penduduk luar yang tentunya juga memerlukan banyak dana yang dikeluarkan. Karenanya perlu adanya aturan yang keras baik dari desa adat maupun pemerintah terhadap penduduk pendatang. Nah, kenapa kita berinisiatif? Dari hemat saya, kenapa kita harus menertibkan penduduk pendatang ini ketika mereka datang ke Bali? Karena banyak hal yang terjadi ketika hal-hal yang tadi kita sampaikan dari sisi risiko negatifnya. Contohnya seperti adanya kriminal, perkelahian dan lain sebagainya, apalagi sampai terjadinya pembunuhan. Tentu dalam perjalanan kita di Bali, dalam budaya kita, bila mana terjadi kecelakaan ataupun kriminal ataupun kejadian-kejadian yang sifatnya sampai ada pembunuhan berdarah dan lain sebagainya itu, nah kita secara spiritual kita kan harus membersihkan daerah kita dengan cara mencaru, dengan cara lain sebagainya. Nah tentunya hal ini juga tidak bisa dilakukan oleh mereka yang non-Hindu. Pasti kita sebagai warga Bali lah yang akan melakukan itu, sehingga wajar dari sisi ini desa adat, desa dinas itu bersinergi untuk saling mendukung supaya bila mana ada penduduk pendatang yang melakukan kegiatan kriminal ataupun kegiatan sampai kecelakaan berdarah itu bisa betul-betul kita lakukan solusi-solusinya sehingga bisa menjaga ke depan estetika pariwisata Bali dari sisi keamanannya itu bisa kita lebih maksimalkan. Kalau pariwisata sudah hancur, saya yakin semua akan kandas, ya, karena pariwisata itu pasti imbasnya kepada apa? Pada produksi daripada panen pertanian dan lain sebagainya. Itu semua, ya, atau pekerja-pekerja yang sifatnya ada hubungannya dengan pariwisata itu kan kena. Nah, ketika kena itu maka perekonomian Bali khususnya akan hancur, tidak akan bisa gitu. Dan menyelamatkan itu harus, untuk memulihkan itu tidak bisa kayak membalikkan telapak tangan. Nah, itu perlu waktu. Nah, ketika perlu kalau peribahasa yang tepat itu adalah sedia payung sebelum hujan. Nah, sedia payung sebelum hujan. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sudah terjadi baru kita pikirkan, wah, ini kok bisa terjadi seperti ini. Nah, tapi kita nggak sadar kalau sebelah kita itu ada sesuatu yang harus kita perlu awasi. Nah, dengan demikian mari kita bersama-sama lakukan pengawasan dari lingkungan keluarga, tetangga dan lingkungan sekitar, sehingga tidak kecolongan. Bagaimana gerak-gerik daripada orang yang tidak gini, baik itu di malam hari, siang hari. Kalau ada yang situasi yang berubah dalam lingkungan itu, ada orang datang yang tidak jelas, itu wajib kita mempertanyakan, Bapak mau cari siapa, Bapak mau ketemu siapa. Nah, itu yang harus kita gini. Jangan cuek. Kalau cuek bahaya, nanti kita yang kena, lingkungan yang kena. Migrasi penduduk dari desa atau daerah lain ke suatu kota membawa pengaruh terhadap kehidupan kota tujuan, seperti terjadi persaingan ekonomi, persaingan dalam kesempatan kerja, pendidikan, padatnya pemukiman, alih fungsi lahan, polusi, kenakalan remaja, kriminalitas, dan permasalahan lainnya.
Berbagai masalah sosial yang muncul bersamaan dengan bertambahnya penduduk pendatang ke suatu kota membawa perubahan sosial pada kehidupan masyarakat lokal maupun pendatang. Demikian halnya dengan arus migrasi yang masuk ke Bali yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat.